sekalian, hari ini kita mulai melakukan diskusi kelompok. Jadi saya sudah menyampaikan tugas pada teman-teman peserta kuliah sekalian, dan itu saya kira sudah dikumpulkan kemarin. Dan hari ini saya akan mulai mengajak kita bareng-bareng mengkaji, membaca kembali, mendiskusikan artikel-artikel yang kita baca setiap minggunya. Jadi harapan saya nanti setiap minggu sekali ada satu kelompok yang menyampaikan pemaparan, ya. Kemudian nanti akan diikuti dengan tanya jawab, diskusi, dan saya kira juga akan, kalau ada yang akan menambahkan itu silakan terbuka, nanti silakan setiap anggota yang lain gitu, atau dari kelompok lain nanti silakan menambahkan. Kalau ada yang kurang, ada yang barangkali kurang akurat, itu nanti bisa disanggah atau verifikasi oleh di luar kelompoknya. Jadi kalau satu kelompok ada 4 orang itu misalnya, berarti nanti saya berharap setiap orang itu menyampaikan pemaparannya selama 5 menit. Jadi nanti kalau kita per kelompok itu nanti akan menghabiskan waktu kira-kira 20 menit. Jadi 5 kali 4 dari 20 menit. Itu gambarannya seperti itu. Saya mohon agar teman-teman bisa lebih elaboratif, itu tidak sekedar membaca, namun menyampaikan apa yang difahami itu dengan memilih bahasa yang dengan memilih kata-kata yang kemudian kita susun sendiri di dalam kalimat-kalimat yang itu tidak sama persis dengan yang kita baca. Ini belajar dari pengalaman 2 diskusi kemarin, itu tampaknya banyak di antara kita itu yang masih membaca ulang apa yang dibaca kemarin-kemarin, sehingga kemudian ada kesan ini seperti pembacaan berita, sehingga kurang menarik, ya, kurang atraktif, sehingga kemudian tidak memancing diskusi yang hangat di kalangan peserta. Baik, saudara sekalian, hari ini saya akan menunjuk akan melakukan secara acak itu. Mudah-mudahan kelompok 6 mudah-mudahan siap. Silahkan menyampaikan menyalakan kamera dan kemudian menyampaikan apa yang dia baca. Silakan, Ratna, ada yang mau disampaikan? Mohon maaf Pak, tadi terpencet. Saya tidak dengar suaranya. Maaf. Gimana, Ratna? Mohon maaf Pak, tadi kepencet itu. Oh, oke. Saya kira mau bicara. Baik, silakan kelompok 6 mempersiapkan diri. Gitu. Mulai saya 4 orang itu menyalakan kamera, lalu setelah itu menyampaikan apa yang menjadi materinya. Silakan. Ya, silakan kelompok 6. Baik Pak, izin untuk mempersiapkan diri sebentar Pak. Ini, ayo guys, moderator. Nggak usah pakai moderator, langsung aja ngomong itu, nggak usah pakai moderator, kayak diskusi besar aja. Ini hanya ngomong saja, nanti gantian gitu aja, nggak usah moderator, nggak usah pakai saya serahkan kepada saudara, nggak usah, itu terlalu resmi, ya. Saya berharap nanti teman-teman sampaikan saja apa yang dibaca gitu, yang difahami dari bacaan itu, lalu kemudian bergantian 4 orang, itu aja udah, ya. Yang jadi moderatornya saya aja, nggak usah. Ada moderator, ada pembawa acara, ada menyanyikan lagu Indonesia Raya segala macam, tidak usah, itu terlalu panjang kayak gitu, ya. Oke, silahkan dimulai.
Baik, saya di sini ingin menyampaikan dari yang resum, judulnya adalah mengenai tentang dari pengalaman forum pengadaan layanan. Nah, kalau dibaca dari abstraknya itu, artikel ini fokusnya memaparkan tentang penelitian terhadap pengalaman anggota forum FPL. FPL itu adalah forum pengada layanan. Nah, FPL ini sendiri itu merupakan inisiatif organisasi masyarakat sipil untuk menangani korban kekerasan seksual. Nah, penelitian yang dilakukan di artikel ini itu dilakukan dengan metode campuran, yaitu metode kuantitatif, yaitu dengan survei, kemudian dilengkapi dengan metode kualitatif, yaitu dengan metode wawancara yang mendalam. Kemudian dalam artikel ini di abstraknya itu dijelaskan bahwa kesimpulan dari yang bisa diambil dari artikel ini adalah bahwa payung hukum mengenai penghapusan kekerasan seksual yang berspektif korban akan menjadi landasan yang memperkuat perlindungan, proses hukum dan ketersediaan sumber daya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia. Nah, artikel ini itu didasari dari konsep pemikiran bahwa menurut data dari WHO bahwa sejak tahun 2000 hingga 2018 itu ada 852 juta perempuan dari berusia mulai dari 15 tahun ke atas itu mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual atau keduanya, jadi kekerasan fisik dan kekerasan seksual baik oleh pasangan maupun non pasangan. Kemudian catatan tahunan Komnas Perempuan sejak tahun 2017 hingga 2021 itu mencatat kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi. Jadi angkanya itu paling tinggi dibandingkan dengan kekerasan ke perempuan yang lainnya, bentuk lainnya. Kemudian menurut WHO, penanganan dari kekerasan seksual itu butuh penanganan yang komprehensif. Nah, penanganan tersebut itu dibutuhkan dari organisasi masyarakat sipil. Nah, FPL atau Forum Pengada Layanan ini itu merupakan aktor penting dalam penanganan korban kekerasan seksual. Jadi FPL ini merupakan berisi dari forum organisasi masyarakat sipil yang dibentuk sebagai hasil refleksi atas pendampingan bagi perempuan korban kekerasan yang sifatnya itu parsial. Jadi FPL ini dibentuk dari tahun 2000 dan didasarkan oleh kebutuhan sumber daya dan kebutuhan untuk pendampingan korban kekerasan seksual. Nah, FPL sendiri itu terdiri dari sejumlah organisasi sipil yang memiliki visi untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan. Saat ini FPL memiliki anggota sejumlah 115 organisasi yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi ada dari 31 provinsi. Nah, itu garis luasnya dari konsep pemikiran. Kemudian kalau metodologi yang digunakan dalam penelitian ini itu menggunakan mixed method. Jadi ada campuran antara kuantitatif sama kualitatif. Nah, kuantitatifnya itu didapatkan dari survei kuesioner yang jadi anggota FPL. Sedangkan kualitatifnya digunakan dari wawancara melalui aplikasi Zoom terhadap 5 orang pengurus FPL di tingkat nasional maupun daerah. Mungkin segitu, dilanjutkan yang lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasannya. Pembahasan yang pertama itu terkait dengan jenis kekerasan seksual yang diteliti oleh anggota FPL yang menjadi responden dalam penelitian ini. Nah, di sini terdapat 15 jenis kekerasan seksual yang itu ditanyakan oleh peneliti terhadap responden berdasarkan identifikasi dari Komnas Perempuan dari hasil pemantauan sejak tahun 1998 hingga 2013. Nah, di sini pelecehan seksual menempati peringkat pertama dengan jumlah responden yang menanganinya sebanyak 60 responden. Sedangkan
seksual yang berbahaya dan juga mendiskriminasi perempuan merupakan jenis kekerasan seksual yang paling sedikit ditangani oleh anggota FPL yang menjadi responden di penelitian ini. Nah, menurut salah satu anggota FPL, yaitu dari LBH Apik Bali, menyatakan bahwa pernah incest dan pencabulan. Nah, namun ada hal yang disayangkan, yakni pelecehan seksual ini belum dinaungi oleh perundang-undangan, sehingga proses penyelesaiannya itu cukup sulit, dan juga itu menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi FPL itu sendiri. Nah, pernyataan oleh anggota FPL dari WCC Pasundan Durebang, yaitu adanya peraturan yang lemah terkait kekerasan seksual, sehingga hal tersebut menjadikan korban itu sulit untuk mengungkapkan apa hal yang telah dialaminya. Hal itu terkait dengan pelecehan ataupun kekerasan seksual lain yang dialaminya. Lalu selanjutnya yaitu mengenai ketersediaan sumber daya berupa layanan yang menangani korban kasus kekerasan seksual. Nah, di sini dinyatakan bahwa sumber daya layanan tersebut masih banyak kekurangan dan di berbagai tempat masih belum tersedia. Hal tersebut terjadi karena banyaknya sumber daya manusia yang tidak bersedia untuk menjadi pendamping. Nah, namun saat ini sudah tersedia beberapa, yaitu ada layanan pengaduan, lalu pendampingan oleh pekerja sosial dan kantor, pengacara, penyediaan dana, psikolog, rumah aman, dan juga dokter. Namun dari setiap FPL yang ada di berbagai daerah itu fokus pada beberapa masalah saja, beberapa layanan saja, seperti di LBH Apik Bali, mereka fokus pada pemberian bantuan hukum dengan menyediakan pengacara. Lalu dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI, itu sesuai dengan nama organisasinya, yaitu mereka fokus pemberian layanan kepada penyandang disabilitas. Selanjutnya itu dari LAPPAN di Maluku. Mereka menyediakan bantuan hukum dan pemberdayaan korban kekerasan seksual, serta dari WCC Pasundan Durebang, itu mereka memberikan layanan psikologis dan juga konseling. Seperti itu. Lalu sumber daya yang paling dibutuhkan itu sebenarnya adalah tenaga medis. Nah, hal ini tuh berkaitan dengan visum dan juga kondisi fisik dari korban yang biasanya juga berdampak gitu, karena biasanya karena KDRT, pemerkosaan, dan lain-lain. Bahkan kehamilan. Nah, jika tidak dapat ditangani oleh organisasi, akan dirujuk ke organisasi lain yang dinyatakan mampu memberikan kebutuhan dari si korban. Yang selanjutnya itu mengenai tantangan dalam menangani korban kekerasan seksual. Nah, di sini PBB menyatakan bahwa terdapat cara pandang terhadap korban kekerasan seksual yang problematik, sebab sering dikaitkan dengan moralitas yang akhirnya memunculkan rasa malu dari korban dan juga keluarga korban, seperti itu. Selain PBB juga ada WHO yang menyebutkan tidak adanya dukungan, rasa khawatir dan malu, ketakutan akan dibalas oleh pelaku, takut disalahkan dan tidak dipercaya, serta dikucilkan dari masyarakat. Korban itu tidak mau mengungkapkan apa yang telah terjadi pada dirinya. Seperti itu. Selain itu, ada tantangan lainnya ini dari aparat hukum. Di sini, aparat hukum itu cenderung pada pelaku. Dalam beberapa wawancara atau pendekatan dalam menangani kasusnya itu, mereka cenderung mengintimidasi, bahkan menyudutkan korban. Seperti itu. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Atika.
Baik, selanjutnya berdasarkan pada olahan survei, itu terdapat beberapa klasifikasi pada proses penyelesaian kasus kejahatan kekerasan seksual. Contohnya itu seperti korban itu dinikahkan dengan pelaku, pihak keluarga menghentikan kasus di tengah jalan, korban menghilang, pelaku kabur, pelaku dan korban berdamai, korban mendapatkan ganti rugi di luar atau di dalam proses hukum, pelaku dinyatakan tidak bersalah dan pelaku dihukum oleh pengadilan. Kasus kekerasan seksual pada penyandang disabilitas itu tidak dapat diselesaikan dengan prosedur hukum karena ketidakramahan infrastruktur hukum, sehingga perlu adanya upaya penanganan kasus kekerasan seksual seperti lembaga penegak hukum, peraturan perundang-undangan, fasilitas, sumber daya, dan tenaga ahli. Lalu menurut HWDI, perempuan penyandang disabilitas itu rentan menjadi korban kekerasan seksual. Maka pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas perlu diperjuangkan dalam RUU PKS. Nah, di dalam RUU ini itu adanya dukungan perlindungan dan pemulihan terhadap orang tua, keluarga, dan korban. Keuntungan dari adanya RUU ini itu perempuan penyandang disabilitas, khususnya korban, akan dimudahkan dalam proses peradilan, baik sebagai korban maupun sebagai saksi. Proses hukum dalam kasus kekerasan seksual pada umumnya membutuhkan waktu yang panjang dan berbagai bentuk biaya seperti pemeriksaan forensik, hukum, dan lainnya. Berdasarkan data kuesioner, 56 responden itu menyetujui bahwasanya fasilitas perlindungan bagi korban merupakan faktor yang terpenting dalam penanganan korban kekerasan seksual. Sejumlah biaya itu harus dikeluarkan oleh FPL untuk memberikan layanan bagi korban kekerasan seksual, baik untuk biaya medis, psikolog, hingga biaya administrasi dan biaya hidup jika harus menjalani proses hukum. Karena untuk kasus kekerasan itu tidak mudah untuk di-cover sama BPJS, sehingga berbeda dengan korban di daerah luar Jawa yang mengalami keterbatasan seperti medan geografis yang menghambat transportasi dan terbatasnya sarana visum di beberapa rumah sakit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Karolus. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Atika. Ya, sudah disebutkan oleh Atika tadi bahwa terdapat beberapa kendala. Misalnya pada konteks wilayah kepulauan, aparat penegak hukum itu menemui beberapa tantangan. Seperti contohnya adalah sumber daya yang dapat mengunjungi pulau-pulau kecil. Nah, itu tentunya berkurang atau mengalami kendala yaitu jumlahnya. Yang kedua adalah tersedianya fasilitas. Lalu yang ketiga itu prosedur hukum masih belum ada yang sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Pada dasarnya korban kekerasan sosial itu akan membantu korban dalam menjalani proses hukum. Namun nyatanya tidak. Misalnya contohnya pada penanganan kasus dalam korban atau agar tidak trauma dan histeris, para penegak hukum biasanya tidak menggunakan seragam agar penanganan kasus ini berjalan normal dan kondusif. Lalu yang kedua adalah pada tenaga ahli yang dibutuhkan dalam penanganan kekerasan sosial ini, seksual ini mengalami kekurangan, sehingga perlu yang namanya peningkatan kualitas penanganan kasus kekerasan seksual. Misalnya tenaga medis itu sangat diperlukan, contohnya adalah dokter, perawat, psikolog, dan penasihat hukum. Di sini perlunya itu agar penyandang disabilitas itu dapat dipahami. Contohnya ada beberapa penyandang disabilitas itu yang memiliki karakter khusus, sehingga juga membutuhkan tenaga ahli khusus yang juga mengetahui apa sifat dari penyandang disabilitas ini. Contohnya adalah penyandang disabilitas dalam pendengaran. Maka diperlukan yang namanya tenaga ahli khusus, yaitu bahasa isyarat atau penerjemah. Di sini, Himpunan Wanita HWDI menyarankan jika di suatu daerah itu terjadi kekerasan seksual itu, HWDI akan memberikan informasi maupun pendampingan yang dibutuhkan dalam penanganan korban. Misalnya dalam memberikan bantuan penerjemah bahasa isyarat tadi, atau pekerja sosial yang memahami
disabilitas sehingga tidak mengalami trauma dan histeris selama proses pengadilan. Yang terakhir adalah kesimpulan. FPL atau pengalaman forum pengadaan layanan akan memberikan pendampingan layanan bagi kekerasan terhadap korban, di mana di beberapa wilayah Indonesia ini memperlihatkan beberapa tantangan yang kompleks dan kebutuhan pendamping. Contohnya adalah hasil survei terhadap beberapa puluhan orang mengatakan bahwa di sana itu menemui kendala, contohnya adalah si korban ini merasa takut dan rasa malu saat mengungkapkan atau menjalani proses hukum, di mana di sana pandangan dia terhadap masyarakat itu melihat bahwa kekerasan ini adalah aib dan nama buruk bagi korban dan keluarga. Tentunya di sini perlunya payung hukum, sarana dan prasarana hukum, sehingga pendekatan yang digunakan oleh aparat itu memiliki sensitivitas terhadap korban kekerasan seksual, sehingga aparat negara atau aparat hukum itu juga memiliki kepekaan terhadap kebutuhan dari penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual. Namun nyatanya proses hukum yang dijalani oleh kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami oleh penyandang disabilitas ini terkadang disulitkan atau mengalami kesulitan yang cenderung ini merugikan korban. Contohnya adalah korban tidak mendapatkan keadilan ataupun bahkan pemulihan. Bahkan justru diancam dan mengalami gangguan medis hingga psikologis yang berkelanjutan. Dan juga cenderung aparat hukum ini lebih ke mengadili si pelaku dibandingkan melakukan pemulihan secara fisik maupun psikologis terhadap. Nah, ini contohnya adalah kekerasan terhadap korban yang malah dijalani di luar proses hukum dengan cara dikawinkan dengan pelaku atau mempertahankan nama baik keluarga dan masyarakat dengan juga mengawinkan si korban ini dengan bukan pelaku tetapi orang di luar pelaku atau orang lain. Nah, ini akan menimbulkan yang namanya kekerasan fisik berkelanjutan dan gangguan psikologis juga yang berkelanjutan. Dan ini akan menemui namanya dampak ekonomi dalam keluarga, sehingga fungsi sosial dari si korban di dalam masyarakat itu sudah tidak ada lagi karena ia sudah mengalami trauma, mengalami gangguan yang mana ini akan membuat hidup dari si korban ini berketimpangan, tidak adanya kestabilan dan keharmonian dalam keluarganya juga di masyarakat. Nah, di sini tentunya perlunya pemulihan baik fisik maupun psikologis, sehingga perlu yang namanya pendampingan psikolog, sehingga korban ini dapat menghadapi trauma dan menjalani proses hukum hingga pemulihan. Namun bagi penyandang disabilitas ini ada beberapa kebutuhan akan ahli memiliki keterampilan yang dapat menaungi kebutuhan si korban. Dan juga seharusnya perlu yang namanya payung hukum, sehingga penghapusan kekerasan seksual ini dapat memberikan landasan untuk memperkuat penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Sehingga dengan adanya payung hukum, maka institusi dan aparat penegak hukum dapat meningkatkan kualitas dan pendekatan yang sensitivitas, yang peka terhadap penanganan korban kekerasan seksual. Sehingga ketersediaan payung hukum ini juga dapat menaungi sumber daya finansial yang baik dalam anggaran penanganan kekerasan seksual. Seperti yang dijelaskan di atas tadi bahwa biaya visum itu sangat mahal dan tidak semua rumah sakit itu dapat melakukan visum. Yang kedua adalah biaya transportasi yang cenderung bahwa polisi atau penegak hukum lainnya itu sulit mengakses tempat tinggal si korban.
dan juga dari anggaran penanganan kekerasan seksual ini dapat ditingkatkan di daerah maupun di nasional, sehingga pelosok-pelosok itu memiliki rumah sakit dan aparat penegak hukumnya juga lebih loyal dalam menangani kekerasan seksual seperti ini. Ya, itu adalah berikut adalah presentasi dari kelompok 6 mengenali kebutuhan dan tantangan penanganan korban kekerasan seksual. Sekian dari kami dari kelompok 6. Selamat pagi, saya kembalikan kepada Pak Nur Hadi. Ya. Baik, sangat bagus pemaparannya, artikulatif ya, 4 orang menyampaikan apa yang dibaca dengan sudut pandang masing-masing, dan itu satu hal yang dapat menjadi model ya nanti kira-kira lain untuk kelompok yang berikutnya yang akan presentasi mulai minggu depan juga kira-kira menggunakan model seperti ini gitu. Bagus, dan saya berharap ini kelas ini bisa lebih aktif lagi dengan diskusi yang di kuliah. Jadi silakan sesuatu ya silakan disampaikan resen lalu. Oh ya, ada 2, baik. Tiara lalu Huzaifah, gantian silakan. Iya Pak, terima kasih. Jadi saya ingin menyampaikan pendapat saya bahwa tadi dijelaskan dengan Karolus mengenai cara perdamaian yang dilakukan dengan perkawinan. Saya sependapat dengan Karolus bahwa dengan adanya perkawinan ini justru akan menimbulkan kekerasan lebih lanjut dan berdampak pada aspek psikologinya, sehingga menurut pendapat pribadi saya kurang setuju dengan penanganan FPL, yaitu dengan cara pernikahan, seperti kasus pada marital rape, yaitu pemerkosaan yang ada di dalam pernikahan, di mana sang pria ini melakukan pemerkosaan dengan biasanya berlandaskan agama, yaitu mengajak hubungan seksual kepada sang istri dengan cara yang tidak lazim, seperti mengajak hubungan saat si istri sedang menstruasi atau dengan cara-cara yang sebenarnya itu diharapkan oleh agama. Tetapi sang pria ini mengklaim bahwa tindakannya itu dihalalkan oleh ulama, sehingga wajar kalau saya meminta suatu tindakan ini kepada Anda. Nah, tindakan seperti ini sebenarnya adalah pemerkosaan secara paksa di dalam sebuah ikatan pernikahan. Nah, justru adanya marital rape ini berdampak kepada si korban perempuan. Nah, ini sangat merugikan perempuan, di mana sang perempuan pastinya akan mengalami gangguan sistem reproduksi, di mana ia melakukan hubungan seksual secara tidak lazim, sehingga ada kemungkinan terjadi sebuah penyakit yang ditimbulkan atas tindakan itu. Nah, adanya marital rape ini justru mempersempit hak si korban untuk melaporkan atas pengalamannya, karena ia berpikir bahwa dia terhimpit dengan status yang sudah halal. Jadi sudah sewajarnya si korban ini melayani sang suami selayaknya hubungan suami istri. Padahal itu termasuk kategori pemerkosaan secara paksa di dalam pernikahan. Nah, marital rape ini juga tidak ada payung hukum yang menaunginya dengan tegas, sehingga hal itu juga mempersempit hak korban untuk melaporkan tindak kekerasan seksual tersebut. Nah, nanti juga bisa ditanggapi oleh Pak Nur Hadi mengenai pandangan Bapak atas kasus-kasus yang sekarang ini ada beberapa yang muncul mengenai marital rape sendiri. Pak, terima kasih. Ya. Baik, silakan Bu, saya nanti habis ini mau bicara, tapi saya menunggu dari teman-teman. Baik, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan adalah pertama-tama saya merasa bahwasannya kekerasan seksual ini adalah kasus yang berbeda dengan kasus-kasus yang lainnya, di mana dalam kasus kekerasan seksual ini perempuan atau misalnya korban itu sangat dibebankan, baik tadi yang dijelaskan oleh teman-teman itu dari proses penanganan kasus, kemudian hingga akhirnya implikasi yang terjadi akibat dari kekerasan seksual itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah mengapa perempuan ini atau misalnya korban ini sangat dibebankan
terkait penyelesaian kasus-kasus ini. Kayak tadi juga dijelaskan mengenai polisi yang akhirnya cenderung malah menyudutkan perempuan lewat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, mungkin dari kelompok berapa tadi? Kelompok 6 ya, akan menanggapi? Iya Pak, izin untuk Ya. menanggapi. Ya. Sebelumnya mungkin saya ingin meluruskan saja. Jadi yang masalah mau menikahkan dengan korban dengan pelaku atau korban dengan yang lainnya itu bukan dari FPL ya. Jadi FPL itu hanya memberikan data dari apa yang sudah pernah mereka tangani seperti itu. Jadi kasus. Kemudian kalau untuk pertanyaannya dari Mas Fatin, kira-kira kenapa kok perempuan itu lebih cenderung yang diberatkan di situ? Tapi karena kalau menurut kelompok kami itu perempuan selalu yang diberatkan dalam kasus pelecehan seksual itu karena masalah patriarki dan masalah labeling lainnya seperti itu. Jadi perempuan di sini dianggap harus sebagai orang yang suci, dianggap sebagai yang tidak boleh rusak seperti itu. Misalkan menjadi korban pelecehan, mungkin di masyarakat perempuan akan dianggap sebagai rusak seperti itu, dilabeli sebagai rusak. Nah, berarti ada sebuah patriarki, ada sebuah labeling di situ. Nah, itulah yang menyebabkan mungkin perempuan di operation seperti itu. Kemudian perempuan yang harus menjadi mungkin bahwa perempuan itu harus menjadi yang korban tetapi jadi victim blaming seperti itu. Jadi korban tetapi yang disalahkan. Gitu sih mungkin. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahin dari kelompok 6. Karolus atau Atika mungkin? Ya, izin menambahkan ya. Pernyataan dari Tiara tadi, sebenarnya itu adalah FPL ini adalah forum pengada layanan yang dimana lebih ke ke arah proses hukum. Nah, mengenai pernyataan Tiara mengenai kekerasan seksual dengan jalur menikahkan korban dengan pelaku maupun di luar pelaku, itu adalah kendala yang dialami FPL itu sendiri dalam mendampingi si korban menuju proses hukum. Namun malah masyarakat maupun keluarga lebih memilih yang namanya proses di luar hukum. Contohnya itu tadi, yaitu lebih baik menikahkan si korban dengan pelaku untuk semata-mata menjaga nama baik keluarga maupun si korban. Tetapi malah sebaliknya, itu malah akan berdampak buruk ya kepada korban, baik segi fisik, baik segi psikologis, bahkan ekonomi keluarganya nanti. Lalu untuk pertanyaannya Mas Fatin mengenai di dalam, menurut saya itu pandangan yang betul yang dikatakan Mbak Yayang tadi, bahwa benar adanya sistem patriarki di dalam masyarakat dan labeling yang sangat kuat dalam masyarakat. Di dalam masyarakat itu cenderung ada yang namanya peraturan tidak tertulis atau bahkan bukan aturan, yang namanya bahwa perempuan itu tidak boleh yang namanya pulang di luar jam 9 gitu, lewat jam 9. Maka akan ada namanya proses labeling di mana orang akan mengatakan bahwa si perempuan ini bla 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 begini karena ia pulang di lewat jam 9. Dan menurut saya ini masih masih asumsi saya ya, bahwa cenderung cewek atau perempuan itu segi fisik itu kalah dengan segi fisik laki-laki. Bahkan juga dalam secara sosial perempuan itu cenderung masih di bawah laki-laki, karena mereka itu kan seharusnya
bertugas di lingkungan yang tidak berat-berat banget gitu, atau bahkan di dalam rumah. Dan proses penegakan hukum dalam kekerasan seksual seperti ini dapat berlangsung tidak kondusif, karena anggapan seperti ini dapat merusak yang namanya pandangan dalam masyarakat terhadap proses hukum yang seharusnya dilakukan begitu. Hanya itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman. Saya izin sedikit menambahkan dari pernyataan Karolus dan Mbak Yayang tadi. Saya setuju dengan pernyataan Mbak Yayang bahwasanya memang di sini perempuan itu sebagai korban, begitu. Jadi pada kasus pelecehan seksual ini, seorang perempuan yang menjadi korban itu ada anggapan atau satu labeling di dalam masyarakat bahwasanya perempuan ini adalah perempuan nakal, begitu, hingga sampai terjadi kasus tersebut, sehingga perlu adanya satu pembersihan nama baik bagi seorang perempuan melalui proses hukum atau melalui proses perdamaian dengan para pelaku, gitu, Pak. Terima kasih. Ya, baik, saya ingin menanggapi yang tadi pertanyaan yang pertama itu terkait dengan kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Jadi ini adalah salah satu jenis kekerasan yang paling sulit diungkap ya. Ada banyak kendala terus terang ya, ada kendala, dan kendala itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu boleh dibilang religiositas. Jadi terkait dengan hal-hal yang itu mengandung unsur dogma di dalam agama. Dan itu ada kendala besar yang dihadapi di situ. Ya, namun sebenarnya tidak sekedar itu kendalanya, tapi juga ada kendala kultural. Masyarakat juga, saya kira ini bukan monopoli agama tertentu, namun ini menjadi semacam kecenderungan umum di semua masyarakat yang menempatkan posisi perempuan atau posisi istri sebagai pendamping suami. Nah, manakala dia kedudukan sebagai pendamping suami, maka dia harus tunduk dan patuh kepada apapun yang dikehendaki suaminya. Dan bahkan memang di dalam sejumlah, kalau kita menyimak sejumlah pernyataan itu yang dibuat oleh sejumlah tokoh, itu terlihat sekali bahwa di situ ada semacam penekanan ya tentang posisi perempuan. Jadi perempuan itu di mana posisinya? Ya, dia harus menurut pada suaminya, karena dia adalah orang yang mendampingi suami. Nah, hari ini saudara-saudara sekalian, itu undang-undang penghapusan kekerasan seksual belum berhasil diundangkan ya. Saya tidak tahu apakah masuk dalam prolegnas atau tidak ya. Ini satu hal yang kalau itu masuk maka akan menjadi satu hal, kalau itu diputuskan maka akan menjadi satu hal yang sangat menarik ya, dan kemudian akan menjadi terobosan penting. Selama ini kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan sebagian besar sudah dapat ditangani. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Kaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga itu ada bukti yang sifatnya itu bukti yang ilmiah ya, bukti misalnya kalau ada kekerasan fisik ya, itu bisa diungkap, bisa diselidiki, bisa dituntut karena ada bukti dengan visum. Kekerasan yang tidak mudah adalah kekerasan yang sifatnya kekerasan verbal misalnya, itu juga tidak mudah ya, kecuali kalau kemudian dia si perempuan dia melakukan uji psikologis gitu kepada psikiater untuk melihat kondisi psikologisnya seperti apa. Namun itu pun juga mungkin pihak berwenang masih akan mengalami kesulitan terkait dengan apakah ya memang kondisi tertekan yang dia alami itu terkait dengan kekerasan verbal yang dia derita selama di rumah. Kesulitan juga mereka membuktikannya. Nah, jadi kalau kekerasan yang sifatnya fisik, saya rasa pihak keamanan itu sudah bisa menanganinya secara lebih baik. Namun kekerasan yang lain itu tampaknya masih sampai hari ini masih sulit untuk dituntut di muka hukum. Nah, saudara sekalian, jadi mengapa kemudian ya perempuan yang justru semakin cenderung dijadikan sebagai korban ya? Jawaban yang paling
paling umum adalah seperti disampaikan ya yang tadi, bahwa memang ada satu ideologi yang di situ menempatkan perempuan itu pada posisi yang posisi sebagai objek ya. Kalau kita membaca kembali kalau kita ingat kembali di dalam kuliah teori kritis ya, itu di situ ada satu perspektif ya yang melihat bahwa manusia itu adalah pusat. Manusia itu adalah penentu atau pengendali, atau dia juga berposisi sebagai pengatur itu. Pengatur apa? Pengatur alam. Nah, manusia itu kemudian diwakili oleh laki-laki. Jadi laki-laki itu kemudian berposisi sebagai wakil dari manusia. Itulah kenapa dalam bahasa Inggris itu man itu juga bisa berarti human. Jadi kalau orang bicara soal equality of man, brotherhood of man, itu artinya juga brotherhood persaudaraan umat manusia. Jadi tidak hanya laki-laki namun juga laki-laki dan perempuan. Namun kalau bicara tentang perempuan itu secara khusus dia ini saya dapat penjelasan dari Nira. Jadi ternyata RUU PKS masuk dalam prolegnas namun banyak pasal yang dipangkas. Ya, makasih jawabannya, informasinya. Baik, kembali ke soal tadi. Posisi di dalam keluarga dan di dalam masyarakat itu ada aktor, ada pihak yang menempatkan diri sebagai pengendali, sebagai pemberi perintah, sebagai pengatur, sebagai regulator gitu, bukan regulator tabung gas itu, namun regulator yang mengatur semuanya. Namun di sisi lain kalau ada yang mengatur berarti ada yang diatur. Nah, siapa yang diatur? Yang diatur adalah yang mengatur adalah laki-laki, yang diatur adalah perempuan. Ini sebenarnya warisan dari sistem lama sebetulnya. Namun hari ini masih bertahan, masih ada sebagian orang yang berpikir seperti itu. Di dalam rumah misalnya itu keputusan diambil sepenuhnya oleh satu pihak yang lain tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting. Apalagi kalau anak, itu terbayang itu kalau bapak atau ibu kalian akan berhutang, itu jarang dia tanya kepada anaknya ya. Jarang itu dilakukan. Karena memang ada yang kemudian diserai tugas untuk menjalankan otoritas, ada yang kemudian menjalankan peran sebagai yang dijadikan sebagai objek otoritas tadi. Nah, keluarga juga seringkali seperti itu. Kemudian mengapa kemudian kekerasan pada perempuan itu kemudian mereka cenderung dikorbankan? Karena tadi ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan, itu perempuan seringkali dipandang sebagai pihak yang secara aktif ya menggoda, atau dia dianggap menjadi sumber dari tindakan, atau dia dianggap sebagai sebab dari dilakukannya sebuah tindakan yang melecehkan tadi. Kalau di dalam banyak kasus ya ada perempuan yang dilecehkan, itu kemudian muncul di situ diskusi panjang, dia berpakaian tidak pantas ya. Makanya kalau keluar rumah pakai jilbab kan gitu ya. Karena sebetulnya ya yang dijadikan sebagai atau yang menjadi korban pelecehan bukan melulu mereka yang berpakaian mini, ya. Bukan hanya menimpa mereka yang berpakaian terbuka, namun juga dalam banyak kasus pelecehan terjadi ya menimpa mereka yang diberi pakaian atau berpakaian rapat. Kasus Ustadz mencabuli santrinya misalnya, itu kan juga kurang coba. Jadi artinya apa? Jadi bukan semata-mata soal si perempuan, namun juga ini adalah soal bagaimana ya si laki-laki itu mengendalikan hasratnya. Selama ini kan dalam banyak kasus kalau laki-laki kehilangan kendali dia kehilangan kendali tadi. Ya. Seperti kita itu punya kendali itu.
diri kita itu seperti sedang menunggangi sepeda motor, naik sepeda motor kenceng gitu ya. Nah, kemudian suatu kali kita lihat apa namanya atau kita yang kita lakukan. Kadang-kadang kita menyalahkan ini motornya nggak beres. Wah, ini motornya gasnya terlalu galak. Ini remnya kurang pakem dan seterusnya. Padahal sebetulnya adalah kita. Jadi kita bisa mengendalikan motor kita pada kecepatan tertentu, pada batas-batas yang aman. Begitu pula di dalam keseharian kita. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain kalau kemudian kita berperilaku buruk. Itu kan sama saja dengan kita ada orang maling, kemudian maling boleh aja maling di depan rumah ada motor yang tidak terkunci gitu, misalnya ya. Jadi kelihatannya sebagian orang memberikan pembenaran ya atas tindakan buruk yang dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang atas orang lain. Ya. Dan kemudian seringkali apa namanya yang dilakukan itu menjadi tersamarkan ya oleh narasi yang dikembangkan dan itu mengungkap kehidupan atau aspek-aspek lain yang menyangkut diri si korban, terutama si perempuan. Itu mungkin seperti itu. Jadi ideologi umum kita atau ideologi kita memang masih didominasi oleh cara pandang yang cenderung seksis ya dan cenderung misoginis. Kita melihat perempuan sebagai objek itu. Hari ini pun kadang-kadang kita suka itu melihat orang yang berparas cantik, laki-laki ya. Dan kemudian seringkali kita merasa ya, bahwa kita itu boleh tuh berhak memilih di antara mereka karena kita punya sesuatu, kita kaya, kita ganteng, dan seterusnya. Padahal ya mereka seharusnya juga punya hak untuk menentukan apa yang mereka mau. Itu saya rasa. Tapi teman-teman kalau ada yang mau menanggapi silahkan. Nanti kita akan diskusi terus agak intensif soal hal ini. Saya rasa. Baik, silahkan. Saya izin menanggapi, Pak. Silahkan sih, Husaifah. Sebelumnya saya juga tadi sempat baca mengenai kenapa perempuan itu dibebankan. Terus kekerasan seksual ini justru dilihat sebagai kaitannya dengan moralitas masyarakat, kepatutan dan sebagainya. Jadi tidak melihat bahwasannya pelanggaran yang dilakukan itu, pelanggaran yang diterima oleh seseorang atas tubuhnya yang sebenarnya dia mempunyai integritas terhadap tubuhnya. Nah, menurut Bapak itu bagaimana mengenai hal tersebut? Karena kan kalau yang tadi lebih cenderung kepada perempuan ya pembahasannya terkait patriarki dan sebagainya. Tapi kalau kekerasan seksual itu sendiri tidak hanya terjadi kepada perempuan, ada juga laki-laki juga seperti itu, Pak. Ya, bisa. Jadi gini, kasus kekerasan itu terjadi karena relasi yang timpang sebetulnya. Jadi ini soal relasi kekuasaan. Ada pihak yang kemudian dia merasa memiliki otoritas atau dia lebih tinggi daripada orang lain. Jadi yang menjadi laki-laki bisa juga anak-anak itu. Ya, namun itu tidak terjadi kepada misalnya laki-laki yang secara power dia besar. Powernya tinggi atau powernya dia cenderung tidak akan menjadi korban. Tapi kalau laki-laki yang kemudian powerless, powernya rendah, kecil itu dia berpotensi menjadi korban. Kasus yang terjadi di KPI kemarin itu kan sama. Ada pegawai magang, kebayang itu pegawai magang masih muda, baru gitu, laki-laki dan mungkin dia tampak tidak terlalu maco atau dia tidak terlalu berotot mungkin badannya ya. Dia kelihatan kecil dan kelihatan lemah barangkali. Nah, itu kemudian mengundang keisengan sebagian orang. Nah, orang-orang yang melecehkan dia itu adalah orang-orang yang merasa dirinya berposisi sebagai lebih superior dibandingkan dengan si korban. Jadi itu sebetulnya terjadinya kasus pelecehan seksual itu terjadi karena ketimpangan kekuasaan atau ketimpangan kuasa. Jadi kenapa kemudian pelecehan terjadi pada anak-anak? Mengapa pelecehan terjadi pada murid-murid dalam perguruan silat? Mengapa pelecehan terjadi atau menimpa para santri di beberapa pondok
di pondok pesantren misalnya gitu. Mengapa santri yang dilakukan oleh guru ngaji dan seterusnya ya. Atau bisa juga ya pelecehan dilakukan oleh teman-teman sendiri yang dia mungkin sebagian dianggap ini adalah bagian dari keakraban, namun sebetulnya ya karena ada relasi yang timpang. Jadi kalau kita lihat kekerasan seksual, bullying ya, pemerkosaan ya, kemudian mungkin cacian verbal ya, itu sebetulnya polanya sama. Ada pelaku, ada korban. Pelaku itu merasa di posisi lebih superior dibandingkan dengan si korban. Jadi ada ketimpangan kekuasaan di situ. Nah, ketimpangan kekuasaan itu melahirkan situasi seperti itu. Sehingga kemudian kasus rasisme juga sama. Jadi sebetulnya mereka itu berada pada garis yang sama, berada pada levelnya berbeda, namun mereka berada pada aras yang sama sebetulnya. Begitu menurut saya. Ya. Jadi yang lebih dominan sebenarnya ke soal relasi kuasa. Laki-laki juga bisa jadi korban, tapi dia jadi korban kalau dia berposisi atau secara power dia lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki lain atau dibandingkan dengan perempuan lain yang mungkin lebih kuat posisi gitu. Itu saya rasa. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, oke. Bagus. Firly silahkan. Mungkin saya ingin bertanya, Pak. Oh ya, sebentar. Yayang dulu ya, Firly ya. Oke, silakan. Yayang. Oh iya Pak, tadi Pak menyinggung tentang narasi gitu ya Pak, narasi yang dibuat oleh baik oleh pelaku maupun oleh masyarakat sekitar. Nah sebetulnya sekarang itu kalau di sosial media Pak, khususnya di Twitter, itu mulai marak yang cancel culture itu Pak. Bagus ya. Jadi kemudian mulai muncul fenomena mungkin kayak sekitar kalau di Twitter itu mungkin sekitar 5 atau di bawah 5 tahun gitu. Jadi banyak orang yang speak up di Twitter gitu mengenai kasus-kasus pelecehan yang dialaminya. Nah, kemudian makin banyak orang yang mungkin simpati kemudian ingin membantu dengan cancel culture ini. Nah, tapi di situ pun akhirnya terjadi victim blaming juga. Jadi selain masyarakat atau netizen itu fokusnya ke pelaku untuk meng-cancel pelaku, tapi juga ada yang ikut untuk victim blaming kayak gitu. Jadi tidak terlepas juga dari kondisi victim blaming. Cuma dengan terblow up-nya di Twitter itu akhirnya yang awalnya mungkin tidak bisa tersentuh oleh pidana atau mungkin korban itu tidak mau speak up karena mungkin kurang bukti dan lain-lain, akhirnya dengan viralnya itu akhirnya jadi polisi mau untuk ngambil masalah itu, mau untuk menindaklanjuti seperti itu. Jadi kalau dari sudut pandangnya kajian ini sendiri gitu kira-kira gimana ya Pak? Ya, ada gini ya, menurut saya ada dua hal. Yang pertama itu adalah kita perlu memperhatikan bahwa persoalan yang terkait dengan kekerasan ya baik terhadap perempuan maupun terhadap laki-laki maupun terhadap anak-anak itu terjadi secara massal besar itu angkanya besar sebetulnya ya. Namun memang ada kasus-kasus tertentu yang bisa di blow up seperti yang kamu sampaikan tadi. Bisa dia di blow up pun juga mungkin sebagian dia tidak cukup populer, tidak cukup mengundang simpati atau tidak cukup mengundang keprihatinan orang ya. Kadang-kadang orang ketika berbicara tentang sesuatu yang itu menyangkut hal seperti ini, itu kemudian dia sudah dia khawatir gitu. Nanti jangan-jangan dia justru mengalami serangan balik dari orang-orang yang bahkan tidak dia kenal. Nah, jadi ada di antara mereka itu ada yang memang memiliki keberanian untuk menyampaikan. Dan itu dia kalau menurut saya dalam beberapa hal diuntungkan oleh momentum juga. Karena apa? Kalau kita menyampaikan kasus semacam itu, ketika kita sedang hangat-hangatnya pilpres misalnya, ya nggak akan laku gitu. Betul nggak? Jadi kadang-kadang kasus semacam itu hanya muncul 1-2. Sisanya dia tidak sempat muncul, kalaupun mau di blow up di media massa.
Nah, belum kalau kita bicara tentang kasus-kasus yang lain yang itu tidak sempat dibicarakan secara publik. Di dalam banyak kasus itu yang terjadi adalah orang-orang mereka kemudian move on itu si perempuan tadi ya dari kasus itu, ya sudah dia pokoknya hidup dengan trauma gitu, atau si korban lah, bukan hanya perempuan, anak-anak juga begitu, hidup dengan trauma dan akhirnya kemudian ya seringkali mereka mengalami perubahan perangai, mengalami perubahan perilaku ya, yang semula baik-baik saja dia berubah menjadi tidak baik-baik saja. Kalau kita perhatikan ya, para korban trafficking atau para pelaku para pekerja seks komersial itu banyak di antara mereka itu mengalami persoalan di masa lalunya. Ada dua biasanya. Pertama adalah karena kasus ekonomi yang terjadi. Yang kedua adalah separuh di antaranya itu mereka mengalami kasus pelecehan seksual. Nah, begitu mereka mengalami pelecehan seksual, maka mereka tidak lagi mampu untuk ya mereka cenderung tidak percaya kepada, atau dia trauma dan dia tidak berani membangun relasi dengan laki-laki. Karena apa? Dia merasa sudah dalam tanda petik kotor itu. Dia merasa nggak bersih. Dia nggak berani gitu menjalin hubungan dengan laki-laki. Dan dia khawatir laki-laki pun kalau mau berhubungan dengan dia kemudian akan mengungkit masa lalu. Bayangkan ya. Sehingga keraguan itu begitu besar. Sehingga mereka akhirnya kemudian mungkin ya sebagian bisa mereka akhirnya masuk ke dunia yang sulit untuk kita dalami ya, masuk dunia hitam, mereka menjadi pekerja seks komersial gitu. Itu contohnya ya. Itu saya rasa. Jadi kita perlu melihat ini pada beberapa kasus yang itu ya, sebagian diuntungkan oleh momentum yang tepat, sebagian mereka tidak cukup beruntung untuk didengar orang, dan sebagian besar diantaranya bahkan tidak pernah diungkap keluar. Itu mungkin gitu ya. Iya Pak, mungkin saya bertanya itu karena saya melihat trennya itu Pak, yang pada speak up di Twitter itu kebanyakan justru kasus yang mungkin korbannya itu bukan siapa-siapa gitu dalam tanda petik, kemudian pelakunya juga bukan siapa-siapa. Tapi masyarakat yang ada di Twitter, netizen itu benar-benar pengen membantu sekali untuk penanganan kasus tersebut. Gitu. Jadi mungkin orang tadi ya kalau mungkin yang di speak up-nya itu tersangkanya artis, mungkin itu di blow up-nya mungkin bisa, maksudnya ada media yang ingin meliput itu. Tapi tren sekarang itu Pak, kebanyakan yang di Twitter benar-benar bukan, maksudnya masyarakat awam seperti itu. Jadi menurut saya itu akhir-akhir ini ada tren yang positif di situ, karena kebanyakan anak muda sekarang itu pada melek tentang yang pertama kesehatan mental, kemudian tentang seksualitas seperti itu. Jadi menurut saya yang terjadi di Twitter sekarang trennya itu sedang positif gitu Pak. Ya, bagus. Ya saya tidak terlalu mengikuti dunia maya itu, tapi kalau itu terjadi saya rasa bisa jadi satu catatan yang menarik ya. Bagus itu kalau memang itu terjadi semacam itu. Saya sih berharap bahwa yang kemudian terjadi itu yang pertama di jagat maya itu ada kesadaran baru di kalangan para netizen itu. Saya berharap kesadaran itu juga diikuti dengan tindakan, karena kadang-kadang juga orang kan ada yang kemudian berani ngomong tapi dia tidak berani bertindak. Yang kedua adalah menurut saya memang di samping adanya berita positif tadi, menurut saya kita juga perlu melihat tadi lebih jauh, lebih dalam lagi, bahwa ada di antara sekian banyak korban itu yang belum tersentuh sampai hari ini, atau mereka cenderung dilupakan. Itu menurut saya begitu ya. Tapi itu satu tren bagus. Satu sisi ada proses yang itu penyadaran melalui media sosial. Di saat yang sama itu perlu ada penyadaran yang lebih luas lagi, yang itu mudah-mudahan yang dari media sosial tadi kemudian bisa meluas sampai kepada khalayak ramai gitu. Itu menurut saya gitu, Yayang. Baik Pak, terima kasih Pak.
Oke, Firly, silakan Fir. Baik, Pak. Saya hanya ingin menambahkan dari kelompok yang tadi bicara terkait dengan pelecehan seksual dan komunitas EPL. Yang pertama yaitu mereka kekurangan sumber daya untuk menangani korban pelecehan seksual yang disabilitas. Baik itu kemampuan untuk ahli bahasa isyarat ataupun fasilitas prasarana untuk mereka yang memakai kursi roda seperti itu. Dan yang kedua yaitu kan kekurangan dana gitu kan. Mereka tidak mendapatkan perhatian gitu dari negara, baik itu dari segi hukumnya, kemudian dari dananya. Saya berpikir mengapa mereka melakukan pembukaan donasi gitu. Dan yang ketiga yaitu dari FPL sendiri kan di artikelnya sudah melakukan pelatihan untuk kaderisasi, tapi mereka dari pesertanya juga mereka yang nggak konsisten justru Pak. Jadinya ya pada akhirnya ke persiapan untuk peningkatan jumlah SDM sendiri itu nggak tercapai gitu dengan harapan mereka. Terakhir terkait dengan RUU PKS ini sih yang sering saya lihat itu balik lagi ke kelompok agama gitu. Banyak kelompok agama itu termasuk agama Islam itu sendiri bergembur-gembur untuk gerakan tolak RUU PKS itu Pak. Saya sering melihat terkait dengan ini itu di channelnya akun yang sudah terverified gitu Pak. Mereka ya membuat dakwah, tapi di sisi lain ketika hal itu viral, RUU PKS itu viral, mereka membuat gerakan bahwa itu harus ditolak dengan alasan yang di luar konteks. Sedangkan banyak sekali orang yang sadar bahwa RUU PKS-nya harus disahkan seperti kita SAF yang sangat menyetujui RUU PKS ini. Ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya. Silakan teman-teman, Anda yang ingin menanggapi. Ini menarik tadi pernyataan dari Firly. Silakan. Silakan dan Indana atau siapa yang mau bicara? Ada? Silakan. Baik, ya saya ingin sedikit merespon. Bukan Indana, Firly. Memang begini, salah satu kendala atau salah satu hal yang menjadi kontroversi ya di dalam di dalam RUU PKS itu adalah bahwa soal kedudukan perempuan tadi, posisi istri dalam rumah tangga. Ya jadi padahal ada banyak isu lain yang itu terjadi ya banyak isu lain yang kemudian juga dibahas. Misalnya menyangkut hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual. Ada sebagian yang memang menentang keras itu pemberlakuan undang-undang semacam ini karena ini dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip yang mereka yakini selama ini, bertentangan dengan nilai yang kemudian mereka anggap sebagai final, tidak bisa diutak-atik lagi gitu. Namun sebagian di antara yang lain juga cukup progresif saya rasa. Mereka ingin agar ini disahkan karena kekerasan itu apapun bentuknya itu adalah sesuatu yang negatif sebetulnya ya. Jadi kalau bahkan kalau kita itu punya anak kita pukuli itu juga salah itu kita sebagai orang tua. Nah, sebagian orang menganggap itu tindakan yang benar. Nah, apalagi kalau itu menyangkut seksual. Itu kan kekerasan yang paling sulit dibuktikan. Selama ini kan kita kalau kita baca laporan dari FPL itu kan banyak di antara kasus itu yang dia lanjut penuntutan atau tidak diadili bahkan ya karena polisi atau aparat keamanan yang lain itu kesulitan menemukan bukti. Nah, gimana itu bukti dan saksi? Ada kekerasan seksual, saksi tidak ada saksi. Yang ada adalah korban gitu. Nah, yang dikehendaki adalah bahwa kita itu membutuhkan satu
satu peraturan yang di situ itu lebih memberikan perhatian kepada korban. Jadi kalau ada pelaporan itu maka yang kita perhatikan adalah perspektif korban tadi. Kalau kemudian kita meragukan soal kesaksian si korban, kita bisa mengujinya dengan tes kebohongan. Sekarang ada instrumen ya untuk membuktikan apakah orang itu bohong atau tidak bohong. Ya, jadi sebenarnya seharusnya kita bisa lebih maju lagi di dalam kaitan dengan penyusunan peraturan yang itu lebih banyak memberikan perlindungan kepada siapapun, karena perlindungan kekerasan seksual itu nggak cuma akan dinikmati oleh perempuan, namun juga anak, orang tua juga bisa ya, orang-orang jompo, orang-orang difabel, dan juga laki-laki. Ya, kalau tadi dari penjelasan kelompok 5 tadi atau kelompok 6 tadi soal bagaimana kemudian para orang-orang yang menyandang difabel itu mereka kesulitan kalau ada kejahatan yang menimpa mereka. Mereka tidak bisa dimintai kesaksian, mereka enggak sulit untuk kemudian dimintai barang bukti, itu sulit. Dan mungkin mereka juga mengalami gangguan kejiwaan sehingga kemudian tidak bisa bersaksi sama sekali. Padahal untuk seseorang dihukum itu butuh saksi. Nah, kita itu hari ini masih belum terlalu mengedepankan investigasi berbasis forensik. Ya kita sudah jalan dengan kasus-kasus korban kecelakaan pesawat, itu kita sudah lakukan uji DNA ya. Namun untuk uji forensik yang lain itu kita belum terlalu mendalam gitu. Sehingga kita kesulitan untuk mengungkap kasus-kasus yang itu sifatnya tidak menimbulkan efek atau kerusakan pada organ tubuh kita. Mungkin seperti itu. Pilih. Ya. Baik Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik teman-teman sekalian, silahkan kalau ada yang lain. Ya. Silakan, saya akan mengambil ada satu bagian yang ingin saya sampaikan. Oke. Silakan sambil menunggu kalau ada yang di Permisi Pak, saya izin bertanya Pak. Silakan. Jadi begini Pak, di semester 4 kemarin kan saya ada proyek pekerjaan sosial di mana itu saya sedang magang di sebuah sanggar disabilitas, dan di situ saya menemukan beberapa fakta dari orang tua anak-anak yang menyandang disabilitas, bahwasanya anak-anak yang menyandang disabilitas intelektual di mana mereka itu mempunyai fisik yang normal, akan tetapi mereka punya kendala di intelektualnya. Di situ mereka itu kerap kali mendapatkan perlakuan pelecehan seksual. Akan tetapi di sini yang menjadikan saya terkejut, mereka itu pelecehan seksualnya itu karena dari korbannya sendiri, Pak. Jadi mereka itu karena mungkin usianya sudah matang dan hormon seksualitasnya sudah tinggi, otomatis mereka dari pengakuan orang tua mereka ingin mencari seperti pelampiasan untuk melampiaskan hormonnya yang sudah tinggi tersebut, Pak. Jadi dari mungkin saya minta dari pandangan Pak Nur Hadi terkait dengan masalah tersebut. Kemudian karena dari perspektif masyarakatnya sendiri ada yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas ini adalah kutukan, atau mungkin orang tuanya dulu ketika sedang hamil itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan moral, terus berimplikasi pada anaknya yang
akhirnya menyandang disabilitas tersebut, sehingga kasus tersebut juga tidak diabaikan oleh masyarakat, seperti itu, Pak. Ya, yang pertama tadi saya kok kurang paham. Itu pelakunya adalah para penyandang disabilitas itu. Mereka menjadi pelaku pelecehan seksual atau gimana itu? Jadi para penyandang disabilitas ini karena hormon seksualitasnya itu sudah tinggi. Di sini dalam kasus ini yang menjadi korban itu adalah perempuannya, Pak. Jadi perempuan ini penyandang disabilitas intelektual, Pak. Jadi mereka ingin mencari laki-laki yang ingin diajak berhubungan seksual seperti itu. Jadi ketika si wanita ini hamil, otomatis ini si pelakunya juga mungkin tidak bisa diadukan ke proses hukum seperti itu, Pak. Ya, tapi ini menarik, ada orang yang mengalami gangguan atau mengalami gangguan dari sisi kemampuan kognitifnya, tapi kemudian dia kemudian tidak diposisikan sebagai korban. Ini menarik ini. Dan pelakunya tidak bisa dituntut ya, pelakunya ya. Iya, Pak, seperti itu, Pak. Ya karena sebenarnya kalau kasus semacam itu yang kemudian kalau ada kasus yang di situ ada 2 orang yang melakukan sesuatu, ya, 2 orang melakukan hal yang sama. Yang satu itu sehat secara jasmani dan rohani, ya. Yang satu itu tidak sehat secara kejiwaan. Itu kira-kira kalau menurut kita itu mana yang akan dikenai hukuman? Yang sehat kan? Yang sehat secara kejiwaan ya. Jadi bahkan kalau ada orang membunuh ya, ada pelaku pembunuhan itu dia yang pertama kali dilakukan oleh polisi adalah dia melakukan uji terhadap kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Kalau dia dinyatakan tidak waras, maka kalau dia dinyatakan tidak sehat secara jiwa, secara kejiwaan, psikologis, maka dia akan dibebaskan dari tuntutan. Nah, pada kasus itu sebenarnya kan kalaupun kemudian si perempuan yang tadi di penyandang disabilitas tadi mencari sesuatu, mencari pasangan itu kan juga tergantung kepada orang yang mau diajak, mau enggak itu diajak. Mau diajak ya mau, ya toh. Itu kan sebenarnya ini juga mirip-mirip dengan kasus ketika ada laki-laki yang kemudian memperkosa orang yang menggunakan pakaian mini misalnya gitu ya. Itu kemudian dia menyalahkan, kamu sih pakaianmu tidak ditutup rapat, tubuhmu tidak ditutup rapat sehingga saya kemudian menjadi tergoda. Kadang-kadang kan seperti itu. Jadi saya tidak tahu pada kasus, karena saya juga tidak tahu kasus lengkapnya seperti apa. Tapi ini menurut saya menarik bahwa kemudian pelaku pelecehan seksual kepada penyandang disabilitas itu tidak dituntut. Itu satu yang menurut saya menarik untuk ditelaah, itu mengapa bisa seperti itu. Itu saya rasa yang adalah tentang stigma di masyarakat bahwasanya penyandang disabilitas ini adalah seperti ada orang yang menganggap ini bahwasanya ini adalah kutukan seperti itu, Pak. Jadi ketika seorang penyandang disabilitas itu terdapat pelecehan seksual, otomatis dari masyarakatnya itu menjadi acuh terhadap penyandang disabilitas tersebut. Ya berarti ada sesuatu, ada yang perlu dibenahi pada diri masyarakatnya berarti ya. Kayaknya begitu ya, Mas. Jangankan pada penyandang disabilitas ya, kepada orang-orang yang kemudian orang-orang lain yang tadi secara power dia tidak terlalu kuat ya, itu juga seperti itu. Banyak orang kan kemudian dia cenderung mengabaikan korban, mengabaikan mereka yang lemah. Kalau lemah kan gampang diabaikan. Mereka yang tidak punya kekuasaan itu kan cenderung diabaikan. Ini mirip dengan kalau kita itu ingin membangun sesuatu lalu menggusur orang yang tinggal di situ. Kan mereka juga orang yang tidak akan berani melawan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi orang berani melakukan sesuatu yang menindas orang lain itu karena dia berpikir itu tidak akan mampu untuk
Itu kira-kira seperti itu. Sehingga ya dia sebenarnya orang yang rasional, menghitung betul itu. Dia membuat kalkulasi. Itu kenapa maling itu mencuri di malam hari di saat orang tidur, ya. Karena dia tahu bahwa kalau orang tidur ya nggak akan ya dia lebih kecil lah risikonya daripada maling di siang hari ketika banyak orang Nah, kenapa perampok itu dia pakai senjata dan itu dilakukan kepada orang yang tidak pegang senjata? Karena dia tahu kalau dia pegang senjata, diadungi gitu orang akan takut. Sama juga dengan kasus tadi, kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, menimpa perempuan dan juga menimpa laki-laki dan juga menimpa waria juga sebetulnya. Itu terjadi karena ya para pelaku itu berpikir orang-orang yang ditindas tadi itu nggak akan melawan. Kalau dia tahu yang ditindas tadi akan melawan, dia nggak akan. Jadi barangkali kita juga perlu berpikir untuk mendorong anak-anak gitu dan juga laki-laki itu siapapun itu untuk kemudian berani bersuara. Jadi kalau di Eropa ya di Eropa itu hampir semua perempuan itu mereka senang berlari mereka. Tujuannya apa? Kalau badan fit maka kemudian dia menjadi lebih kuat dan kemudian dia memiliki kemampuan fisik yang lebih atau yang itu tidak payah ya. Di tempat kita kan tidak. Perempuan tidak terlalu didorong untuk berolahraga. Bahkan latihan beban itu dianggap sesuatu yang bodybuilding itu kan dianggap bukan sesuatu yang baik bagi perempuan ya. Karena apa? Memang ada cara berpikir di dalam masyarakat kita yang itu menghendaki agar perempuan tetap mulai tetap tidak kokoh badannya gitu. Karena apa? Kalau dia kokoh badannya, dia itu akan menjadi mandiri. Dan kalau dia mandiri maka akan ada pihak yang kemudian tidak memiliki peran. Ya. Seperti yang diceritakan oleh Mbak Dati kemarin ya. Jadi dalam banyak kasus itu kemarin kasus COVID-19 ini kan banyak menimpa laki-laki. Ini terjadi karena laki-laki itu dia dipaksa oleh masyarakatnya mengurusi nafkah di dalam keluarganya, sehingga dia kemudian harus melakukan hal-hal yang berisiko, keluar rumah, bertemu dengan orang, bekerja dengan kondisi badan yang mungkin makin melemah itu. Jadi sebetulnya kekerasan yang berbasis seksual merugikan perempuan, namun juga bisa merugikan laki-laki. Ini Iwan. Jadi situasinya memang kita bisa menjadi korban ya, terlepas jenis kelamin kita. Laki-laki bisa, perempuan bisa, anak-anak bisa, orang tua juga bisa. Tadi karena mereka itu melawan sehingga kemudian cenderung kalau kemudian akan mau itu akan mau ikut bersuara itu, mungkin begitu, Iwan. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya, Pak. Ya, baik. Silakan teman-teman yang lain. Kayak Dinda mau ngomong nih, Dinda nggak nyanyi. Iya, Pak. Silakan, Din. Ayo, saya tunggu. Beberapa hari lalu saya membaca berita bahwa ada seorang anak di bawah umur yang diperkosa oleh 14 orang, 14 laki-laki. Dan sebelum mereka memperkosa anak tersebut, mereka membunuhnya terlebih dahulu, lalu mereka memperkosanya. Jadi istilahnya mereka memperkosa seorang mayat, gitulah. Dan ketika para pelaku ini ditangkap, ada salah satu dari pelaku tersebut yang masih di bawah umur. Karena salah satu masih di bawah umur, jadi hukuman yang diberikan oleh pelaku tersebut itu diringankan, Pak. Lalu yang ingin saya tanyakan, bagaimana dan apa hukum yang tepat untuk para pelaku pelecehan seksual atau pemerkosaan yang di bawah umur agar mereka itu sadar dan tidak berpotensi untuk mengulangi hal tersebut. Terima kasih. Ya, ada dua pendekatan yang sudah dilakukan, yaitu pendekatan keras dan pendekatan lunak ya. Pendekatan kan gini, mereka yang pernah menjadi korban itu cenderung akan menjadi pelaku di kemudian hari.
Ini ada tren semacam itu ya. Jadi kalau di masa kecil kita pernah mengalami trauma seksual, pernah dilecehkan, itu nanti pada saat kita dewasa itu kita cenderung kemudian melakukan semacam balas dendam. Dendamnya pada siapa? Balas dendamnya adalah kepada mereka yang lebih muda daripada kita. Jadi pada waktu kecil itu mereka menjadi korban, itu dilecehkan, nanti pada saat besar dia melecehkan anak kecil yang lain. Sehingga sebetulnya pedofilia itu penyakit yang menular sebetulnya, atau watak yang menular, ditular pedofilia, lalu kemudian dia mencari mangsa dan dia dapat 5 mangsa, maka dia akan melahirkan 5 potensi pedofilia baru. Itu gambarannya seperti itu. Jadi itu sebenarnya kalau kita menggunakan pendekatan keras, ya maka ini yang sedang dibahas di RUU PKS itu soal pemberian mereka. Jadi ada satu sekarang ini mekanisme hukuman, yaitu pengebiri. Dikebiri dia, ya agar dia kemudian tidak hormon testosteronnya tidak tumbuh misalnya gitu, atau tidak aktif. Dikebiri bisa jadi. Yang kedua, di sebagian negara itu dimasukkan dalam daftar orang yang berbahaya secara seksual. Di Amerika itu biasa. Di Amerika itu dia ada orang itu punya, kalau misalnya ada orang kalau ada orang mencari kerja itu di Amerika itu misalnya, itu kemudian tempat dia mau kerja itu kemudian akan minta informasi pada polisi. Tanya nih si B ini, si X ini dia apa itu. Kemudian polisi akan menerbitkan catatan kepolisian. Ya, dia bilang, oh ini bersih ini orang ini. Oh enggak, ini dulu pernah melakukan ini. Akhirnya apa sebetulnya? Kalau sistem pendataan kita bagus, sebenarnya orang itu akan berpikir ribuan kali kalau akan melakukan kejahatan. Ya, kalau sistem pendataan pendataan kita di Kementerian Dalam Negeri dan di kepolisian itu terintegrasi, itu akan sangat membantu. Ya. Karena apa? Contoh kasus pada perbankan saja misalnya. Kalau kita itu mau mengajukan pinjaman, itu ada yang namanya catatan BI. Jadi kita tuh akan dimasukkan ke dalam database, ditanyakan ke sana, ini Pak Nurdadi ini kayak apa, ini mau pinjam 1M ini kayak apa. Nah, dia akan punya rating tiap orang itu. Sampai 1 itu paling bagus, lancar itu 1, 2 itu yang agak buruk sampai dengan 5. Nah, atau 4 saya agak lupa. Nah, bisa melakukan hal yang sama untuk pada kasus-kasus orang-orang yang melakukan kejahatan semacam itu. Jadi sekarang ini misalnya ada database yang dikeluarkan untuk pelaku pedofilia atau mereka sexual predator istilahnya, predator seksual. Itu ada dan orang bisa membacanya kalau membutuhkan sesuatu. Tapi memang tidak tersebar luas begitu ya. Namun kemudian orang bisa meminta informasi bila mana dibutuhkan. Itu dengan begitu orang takut itu. Sekarang kan tidak. Orang ya pedofilia itu hampir saja masuk menjadi bintang di televisi lagi, bayangkan. Ya itu kan ngeri negeri kita itu. Karena memang yang pertama tadi pendataan kita nggak bagus, yang kedua memori masyarakat kita itu pendek sekali. Ingatan kita itu kan pendek banget. Kita itu cepat lupa dengan apa yang terjadi di masa lalu. Kemarin itu 2 tahun lalu apa yang terjadi itu kita udah lupa. Karena apa? Terlalu banyak hal baru yang masuk ke dalam ingatan kita. Dan kita memang lebih banyak mengandalkan ingatan, bukan mengandalkan catatan. Kalau semuanya basisnya catatan, maka ingatan kita akan dibantu oleh catatan tadi. Betul enggak? Jadi itu kalau kuliah itu kan kita mencatat. Tujuannya apa? Agar nanti 6 bulan lagi kalau ditanya, masih ingat itu, oh saya dulu pernah ngomong gini. Kalau enggak nyatet ya sudah, sekarang ingat, nanti malam lupa, karena bangun tidur udah hilang lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Itu pendekatan yang sifatnya tadi keras, itu bisa berupa human fisik. Yang kedua adalah pendekatan lunak. Jadi kalau ini sudah lumayan berhasil pada kasus terorisme. Pada kasus terorisme itu ada program deradikalisasi namanya. Ini ada angkatan 2018 yang melakukan penelitian tentang itu. Itu kayaknya menarik
ide itu. Jadi orang yang kemudian pernah melakukan kejahatan itu dia ada proses pembinaan yang itu kemudian diarahkan kepada nilai-nilai hidup yang positif. Sekarang kan tidak. Kita itu namanya saja lembaga pemasyarakatan, namun secara esensi sebetulnya ini penjara. Benar, orang hanya dikurung dan dia tidak diajari life skill di situ. Ya mungkin sebagian orang diajari life skill, namun yang lain tidak diajari. Itu kemudian berdampak pada semakin sulitnya kejahatan dikendalikan. Karena begitu dia keluar dari penjara, dia akan makin canggih dia belajar ilmu kejahatan dari penjahat-penjahat lain yang lebih hebat. Ya. Jadi LP itu menjadi tempat yang didalami orang belajar tentang kecanggihan kejahatan. Mungkin begitu, Dinda. Ya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Baik, silahkan teman-teman yang lain, silahkan. Kalau ada yang, Tiara, silahkan. Teman saya aktif hari ini, silahkan. Pak, jadi saya ingin bertanya tentang salah satu prosedur yang tadi untuk membuat jerah itu salah satunya adalah proses berdiri. Nah, suaranya pelan banget, Tiara. Iya, terdengar tidak, Pak? Oh, ya, sekarang terdengar. Oke, ulangi lagi. Jadi salah satu tadi proses untuk membuat jerah si pelaku ada salah satunya dengan proses berdiri. Nah, saya itu membaca berita Pak bahwa ada seorang narapidana di mana dia melakukan pemerkosaan dan dia mendapat hukuman yaitu berdiri tadi Pak. Setelah dia keluar dari penjara, proses berdiri itu tidak membuat dia jerah karena saat dia tidak bisa melakukan mengeluarkan hasratnya dia alat kelaminnya, yaitu menggunakan benda lain. Terus yaitu malah melakukan pembunuhan terhadap seorang PSK dengan mencabuli dan melakukan pembunuhan menusuknya dengan 65 tusukan, Pak. Nah, itu bagaimana tanggapan itu, Pak? Terima kasih. Ya. Dan memang tidak ada cara yang paling efektif ya untuk mengobati semua hal. Jadi salah satu tadi kebiri adalah salah satu metode ya. Barangkali itu ada beberapa opsi yang bisa diambil. Jadi itu nanti kemudian tergantung kepada assessment secara psikologis terhadap para pelaku tadi. Karena mungkin pelaku tertentu itu dia dikebiri dia sudah cukup beres lah, gitu. Nggak akan ngapa-ngapain. Tapi ada kasus seperti yang disampaikan Tiara tadi bahwa ternyata dikebiri pun dia tidak dia masih melakukan kejahatan juga dengan cara yang lain ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya tidak ada satu solusi yang itu bisa mengatasi semua ya, namun ini sekurang-kurangnya dapat mengurangi ya potensi semacam itu. Jadi yang terakhir saya rasa itu yang kurang adalah pengawasan. Selama ini ya kita tidak banyak melakukan pengawasan terhadap para pelaku kejahatan tadi. Jadi mereka itu kan statusnya residivis. Nah, kita itu ada pikiran. Jadi kalau orang sudah keluar dari penjara itu dia sudah kembali menjadi orang seperti yang dulu lagi. Dia bersih lagi lah kira-kira gitu ya. Sudah dihukum atas perbuatan yang dia lakukan. Namun ya saya kembali ke kasus di Amerika tadi. Di Amerika itu ada perangkat di Android itu dan di iPhone. Itu yang kemudian di situ dapat melacak keberadaan para pelaku kekerasan seksual dan para pelaku pedofilia. Itu menarik. Jadi ini satu layanan yang disediakan oleh negara federal di Washington, setahu saya, kemudian bekerja sama dengan kepolisian. Jadi ada data yang disuplai oleh kepolisian sehingga kemudian kalau ada orang yang dia adalah bekas pelaku kekerasan seksual itu lewat atau berada di sekitar kampung kita itu kemudian akan ada tanda yang diberikan oleh HP kita. Kayak gitu ya. Itu juga bisa menjadi satu hal yang menarik. Jadi kita harus waspada, ini ada orang yang berbahaya kan gitu ya. Kita kurang di dalam pengawasan terhadap orang-orang semacam itu. Karena kita juga dan kita juga tidak cukup
tidak cukup memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan semacam itu. Sebenarnya bisa juga kita melakukan pengawasan dengan cara apa? Memasang chip. Jadi sehingga dia terpantau, dia pergi kemana dia terpantau. Tujuannya adalah agar jangan sampai kemudian dia melakukan atau agar dia dapat dicegah dari tindakan-tindakan yang berpotensi mengulangi apa yang pernah dilakukan di masa lalu. Itu Tiara, menurut saya memang tidak ada satu solusi yang sifatnya itu menyelesaikan semua masalah. Itu saya rasa. Ibnu, silakan. Ya baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin bertanya sekaligus mengutarakan pendapat bahwa terkait dengan kasus pelecehan seksual ya, yang saya ingin utarakan adalah nantinya jika si pelaku melakukan pembenaran atas tindakannya. Terlebih pembenaran itu sifatnya akademis. Misalnya kita ambil contoh Foucault ya. Michel Foucault dan itu ya, seperti itu. Dia memiliki kelainan pada orientasi seksual. Alkisah ketika masa muda dulu Foucault dibawa ke psikiater oleh ayahnya dan si psikiater menyatakan bahwa dia memiliki gangguan orientasi seksual. Nah, kemudian Foucault membantahnya bahwa sebenarnya gangguan seksual itu sah-sah saja, mengingat bahwa dia mengatakan bahwa filsuf Yunani dulu juga melakukan hubungan seksual sama jenis karena dengan alasan untuk meningkatkan maskulinitas seperti itu. Nah, maka kemudian dari pembenaran tersebut lahirlah sebuah pemikiran berupa genealogi kekuasaan, lalu definisi normal dan abnormal seperti itu. Nah, yang saya tanyakan dan sekaligus saya khawatirkan apabila nantinya kasus kekerasan seksual itu dibenarkan oleh si pelaku, terlebih pembenaran tersebut bersifat akademis. Kemudian saya harap setelah mendengar ini teman-teman jangan malas untuk mempelajari teorinya Foucault ya, karena yang kita pelajari itu pemikirannya bukan personalitinya seperti itu. Demikian pernyataan saya. Ya, menarik. Tapi begini Antan, ada satu hal yang perlu kita pahami ya. Di dalam Undang-Undang Perancis, di dalam hukum Perancis memang tidak diatur soal hubungan sesama jenis. Jadi hubungan antar siapapun itu hak bagi mereka. Itu pada kasus ini saya kira Foucault menurut undang-undang, menurut peraturan yang berlaku di Perancis tidak ada yang salah dengan yang dia lakukan. Yang pertama dia tidak pernah melakukan pemaksaan kepada orang lain ya. Dia memang melakukan hubungan sesama jenis ya. Ada bahkan dia punya hasrat yang itu yang kita kenal dengan sadomasokis ya, suka menyiksa dirinya. Namun itu dia lakukan ya dalam rangka dia melakukannya itu atas dasar suka sama suka. Jadi menariknya adalah bahwa di Perancis tidak diatur soal hubungan sesama jenis dan itu bukan sesuatu yang dilarang. Kalau di sini ya masih dilarang, tapi di Perancis tidak dilarang. Jadi apakah kemudian kekerasan seksual itu bisa dibenarkan secara akademis atau kemudian orang melakukan pembenaran secara akademis? Saya rasa tidak ada ruang ya bagi kekerasan seksual ya yang kemudian dibenarkan secara akademis. Menurut saya seperti itu. Di mana ada ruang kekerasan dan itu dibenarkan secara akademis? Tidak ada. Yang dilakukan Foucault itu dia tidak melakukan kekerasan seksual. Dia menjalin hubungan dengan sesama jenis ya. Namun itu memang itu diperbolehkan menurut hukum di Perancis. Di Amerika juga diperbolehkan. Jadi itu bukan sesuatu yang dilarang oleh hukum mereka sehingga dia melakukan saja itu apa yang dia inginkan. Nah, dan dia tidak pernah melakukan pemaksaan kepada orang lain dan dia tidak pernah melakukan kekerasan kepada orang lain. Nah, itu yang perlu kita lihat. Sehingga kemudian kalau kemudian ada orang melakukan kekerasan seksual lalu kemudian dibenarkan oleh akademis, itu menurut saya akan aneh gitu ya. Itu ya mungkin ya dia hanya berdalih saja, namun secara akademis tidak ada kemudian pembenaran atas kekerasan seksual. Saya malah berpikir jangan-jangan untuk beberapa tafsir agama itu malah memperbolehkan itu, jangan-jangan ya.
Kan sebagian orang membenarkan atau memperbolehkan tindakan semacam itu atas dasar tadi tafsir agama yang dia tafsir atas agama yang dia atas dogma dari agama yang dia anut. Kayaknya malah seperti itu, Atan. Iya, baik Pak, terima kasih tanggapannya. Nah, Ya. ini Firly juga sudah memberikan informasi bahwa saya juga baca suatu artikel bahwa Foucault terindikasi atau tertuduh melakukan kasus pedofilia ketika masih tinggal di Tunisia, dan ini baru terungkap ya dalam Setelah waktu dia dekat mati. ini. Setelah dia mati ya? Ya, setelah dia meninggal. Sayangnya enggak terungkap betul. Ya. Nah, itu. Ya, betul. Dan apa namanya ya tadi apa saya katakan apa namanya dia apa setelah sayangnya dia ketahuan setelah mati ya, kalau sebelum dia mati, sebelum dia meninggal mungkin dia pasti akan dihukum oleh hukum Perancis. Itu menurut saya gitu. Ya. Jadi ya, karena Perancis itu kejam dalam hal urusan pedofilia itu. Ya. Makasih banyak, saya malah belum baca info itu. Baik. Bagus. Terima kasih banyak Atan. Baik, teman-teman sekalian, ada yang lain yang mau menyampaikan sesuatu? Baik. Kalau tidak ada, kita akan minggu depan jangan lupa teman-teman menyiapkan, nanti saya akan tunjuk secara acak nanti kelompoknya mana. Lalu minggu depan saya ya ini informasinya, makasih. Nanti kita baca lagi. Saya belum baca soal itu. Nah, yang yang minggu depan silakan nanti saya akan di samping nanti kita akan menyimak presentasi dari dari teman-teman kita, diskusi dari teman-teman kita. Minggu depan saya akan menyampaikan materi juga, sehingga dengan begitu ada dua hal yang dapat kita lakukan. Saya menyimak presentasi dan saya juga akan menyampaikan presentasi. Itu saya rasa begitu minggu depan kita akan seperti itu. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau tidak ada lagi tanggapan, maka kuliah kita akhiri. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh, silakan. Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya akhiri. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga kita diberikan kesehatan. Maaf. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.